Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mensimulasikan apa yang ada pada modul 5 ya. Jadi ini untuk memenuhi tugas praktikum jaringan komputer yang ada pada pertemuan 5. Jadi sebagaimana informasi dari ketua kelas dan informasi dari dosen bahwa kita diwajibkan untuk membuat video simulasi minimal 2 simulasi gitu ya. Nah, pada pertemuan 5 ini yang akan dibahas itu terkait router atau routing ya. Nah, yang akan saya praktekkan karena ini yang diwajibkan 2, maka saya akan memilih poin A, yaitu konfigurasi routing dengan satu router menggunakan GUI ya. Di sini konfigurasinya kalau kita lihat. Kemudian yang kedua saya akan memilih untuk yang poin C, yaitu konfigurasi routing dengan 2 router menggunakan CLI. Oke, langsung saja yang pertama kita simulasikan. Nah, apa aja sih yang dibutuhkan di sini sesuai yang ada di topologi, yang ada di modul, bahwa yang dibutuhkan itu 2 PC dan 1 router. Di mana PC 0 menggunakan jaringan 172.16.0, yang PC 1 192.168.0. Oke. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini, berarti PC 0 itu menggunakan oktet keempatnya 0.2, sedangkan gateway-nya di 0.1, artinya 0.1 ini yang akan dikonfigurasi di router gitu ya. Oke, langsung saja kita praktekkan ya bagaimana caranya mensimulasikan 2 PC pada jaringan yang berbeda menggunakan router. Oke, langsung kita buka Cisco paket tracernya. Pertama kita siapkan terlebih dahulu routernya ya. Oke, kita bisa pilih router 1841. Kemudian kita siapkan 2 PC. Ini PC 1, PC 0 sorry, yang ini PC 1. Oke, sebagaimana di topologi tadi, untuk PC 0 ini IP-nya 172.16.0 ya. Berarti kita konfigurasi di sini bisa dikonfig, bisa melalui fast ethernet sini 172.16.0.2, karena nanti titik 1 sebagai gateway ya. Gateway artinya dipasang di router. Oke, untuk menentukan gateway-nya bisa di menu desktop. Di sini kita masukkan gateway-nya. Gateway ini maksudnya IP router ya. Jadi nanti gateway itu artinya jalur bisa dijadikan sebagai jalur utama. Jadi ketika kita menuju jaringan yang berbeda, harus lewat mana sih lewatnya gitu, maka lewatnya ya melalui IP 0.1 ini 172.16.0.1 atau melalui router gitu ya. Oke, langsung kita konfigurasi untuk PC yang satu, di mana IP-nya 192.168.0. Oke, ulangi 192.168.0.2. Untuk gateway-nya sendiri menggunakan 0.1 192.168.0.1. Oke, untuk konfigurasi IP dari sisi router sudah bisa. Kemudian langsung kita hubungkan menggunakan kabel cross ya. Sebenarnya kalau untuk saat ini strike juga bisa sih, karena sudah support auto DMIX perangkatnya. Oke, untuk fast ethernet yang 0/0 itu ke PC 0, 0/1 saya hubungkan ke PC 1. Nah, kenapa ini merah? Karena interface di sininya belum kita hidupkan. Maka harus kita hidupkan dulu fast ethernet 0/0. Kita hidupkan di sini kalau melalui GUI ya. On, kemudian masukin IP-nya 172.16.0.1 subnet mask 255. Kemudian nah oke, ini sudah hijau ya. Untuk fast ethernet 0/1 kita hidupkan juga IP-nya 192.168.0.1. Oke, sudah. Nah, apakah PC 0 dengan PC 1 ini bisa terhubung? Tentunya bisa, karena sudah ada router. Kalau tengah-tengah switch tidak akan bisa. Coba kita tes ya. Oke, kita buka command prompt, kemudian kita cek dulu IP-nya sudah sesuai belum. 172.16.0.2 ya. Kita ping ke PC 1, di mana IP-nya ping 192.168.0.2. Oke, kita tunggu. Ya, oke, sudah replay ya. Oke, nah ini kenapa RTO, karena proses awal itu mungkin handshaking terlebih dahulu. Setelah handshaking terhubung sudah replay. Harusnya sekarang ketika kita ping lagi langsung replay gitu. Oke, nah ini sudah replay ya. Artinya PC 0 dengan PC 1 dengan jaringan yang berbeda bisa terhubung karena di tengah-tengahnya ada router. Jadi fungsi router itu untuk menghubungkan 2 jaringan yang berbeda. Oke, ini untuk simulasi yang poin A. Sekarang mari kita simulasikan poin yang C. Oke ya. Poin yang C kita simulasikan. Kita buka terlebih dahulu topologi yang diinginkan dari tugas ini. Topologinya di mana ada satu PC
PC 0, router 0, router 1, PC 1 ya. Oke, IP-nya ini 10.0.1, ini 172, ini 192. Oke, jadi tujuan dari praktikum yang poin C ini kalau saya lihat, jadi untuk menghubungkan lebih ke praktikum routing statik ya. Jadi nanti kita ada tambahan konfigurasi. Kalau tadi kan kita tidak mengkonfigurasi routing statik ya. Nah, ini kita konfigurasi routing statik nanti berarti agar si PC 1 ini bisa terhubung PC 0 karena melalui dua hop gitu, dua hop. Ya. Oke. Tes koneksi, oke. Tujuannya tes koneksi ya, kemudian simpan. Oke, langsung kita simulasikan ya teman-teman semua ya. Sebagaimana konfigurasi yang ada di sini. PC 0.0.2, PC 1 0.0.2 juga. Berarti nanti yang ini 10.0.0.2, yang ini 192.168.0.2. Oke, langsung kita lakukan konfigurasi. Kita siapkan terlebih dahulu routernya, router 1841 cukup. Kemudian ini router 0, ini router 1. Kemudian untuk PC-nya kita siapkan juga PC 0 dan PC 1. Oke. Oke, sekarang kita langsung hubungkan router ke router menggunakan kabel cross ya. Di sini saya hubungan fase Ethernet 0. Di router yang ini juga sama, kita samakan agar tidak membingungkan gitu ya. Sebenarnya sih bebas, cuman saya agar lebih mudah mengingat saja. Oke, yang ini berarti fase Ethernet 1 ke PC. Yang fase Ethernet 1 yang ini juga ke PC juga. Nah, kita konfigurasi dulu IP di sisi PC-nya. Di sisi PC-nya ini berarti sesuai topologi, sesuai yang ada di modul gitu ya. IP-nya 10.0.0.2 untuk PC, sedangkan router 00.1. Oke. Langsung kita simulasikan. IP-nya berarti di yang PC ini konfigurasi 10.0.0.2/8, gateway-nya 10.0.0.1. Sedangkan untuk PC yang satunya itu berada di jaringan 192.168. Oke, kita konfigurasi 192.168.0.2, gateway-nya 192.168.0.1. Oke. Dari sisi PC sudah kita konfigurasi semuanya. Sekarang kita langsung lakukan konfigurasi dari sisi router. Kita konfigurasi di router 0 terlebih dahulu ya. Oke, router 0 kita lihat dulu IP-nya sebagai simulasi di sini. Router 0 IP-nya itu 10.0.0.1. Kemudian satunya lagi, interface satunya 172.16.0 ya. Oke, langsung kita konfigurasi ya. Jadi yang ke arah sini 0, kita menggunakan CLI ya, sebagaimana yang ada di configure. Would you like to enter initial? No. Oke. Pertama kita enable terlebih dahulu. Setelah enable, kemudian kita masuk ke mode config. Setelah masuk ke mode config, kita masuk ke interface-nya gitu ya. Interface yang ke arah PC ini, tadi interface-nya fast Ethernet. Kita lihat dulu interface-nya, ada interface apa aja. Tidak bisa. Oh, sorry. Do show interface untuk mengecek interface-nya. Ada interface 0 dan ada interface 0/1. Oke, untuk interface 0/1 adalah interface yang tadi ke PC ya. Kita masuk dulu interface fast Ethernet 0/1. Kita konfigurasi IP-nya, IP address 10.0.0.1, netmasknya 255.0.0.0. Oke. Kemudian kita hidupkan interface-nya dengan cara no shutdown. Oke, sudah hidup ya, langsung hijau di sini. Kemudian yang untuk ke arah router, kita keluar dulu dari interface 0 fast Ethernet 0/1, kita masuk ke interface fast Ethernet 0/0, yaitu interface ke arah router. Kita konfigurasi IP-nya untuk yang router 0, kita lihat dulu di topologi titik 1 belakangnya. Oke. Berarti ini IP address 172.16.0.1.255.255.0.0 sesuai IP yang diberikan di modul. Kemudian kita enable portnya no shutdown. Oke, kemudian exit. Setelah teman-teman melakukan konfigurasi, yang paling penting jangan lupa melakukan save konfigurasi ya dengan copy running config atau startup config, atau bisa juga dengan write memory, sama saja ya.
Jadi ini untuk menyimpan konfigurasi. Kalau tidak disimpan, nanti ketika routernya ini restart atau mati gitu ya, kalau dalam fisik dalam bentuk fisik gitu, mati listrik misalkan, maka akan hilang konfigurasinya kalau tidak disimpan. Oke, sekarang kita beralih ke router 1. Router 1 kita konfigurasi menggunakan CLI sama kita enable dulu, kemudian masuk ke mode config, kemudian kita masuk ke interface fast ethernet 0/0, yaitu interface ke arah router 0. Setelah itu kita tambahkan atau kita enable dulu deh, no shutdown. Oke, langsung hijau ya. Kemudian kita setting IP-nya, IP address 172.16.0.2.255.255.0.0. Exit. Kemudian untuk interface yang ke arah PC, kita tadi gunakan interface fast ethernet 0/1. Kita hidupkan dulu, portnya sudah langsung hijau. Kemudian kita setting IP-nya, IP address 192.168.0.3.1 Oke, sekarang exit. Nah, secara konfigurasi sudah, tapi secara routing belum. Bagaimana cara mengkonfigurasi routingnya statik ya di router Cisco? Caranya cukup kita masukkan command IP route, kemudian destination address. Di destination address itu maksudnya jaringan tujuannya gitu. Contoh, agar PC1 bisa terhubung ke jaringan tadi 10.0.0/8, maka kita masukin dulu IP-nya 10.0.0/8 itu berarti netmasknya 255.0.0.0. Oke. Jadi kita ingin agar PC1 bisa terhubung PC0, maka masukkan IP jaringan IP network PC0 ini gitu ya, yang ada di area PC0 ini. Itu dengan cara seperti ini. Kemudian kita masukkan juga gateway-nya. Gateway-nya berapa? Gateway-nya itu berarti gateway-nya si router 1 agar bisa terhubung ke jaringan sebelah sini, maka harus masukin gateway yang di sini. IP interface yang router 0 itu kan 172.16.0.1 ya. Berarti kita masukkan gateway-nya. Oke, saya perjelas lagi. Agar jaringan di bawah router 1 bisa terhubung ke 10.0.0/8 atau bisa terhubung PC0 gitu, intinya PC1 bisa terhubung PC0, maka gateway-nya kita pilih yang 172.16.0.1 karena router 1 ini terhubung langsung ke router 0 dengan IP 172.16.0.1 ya, di sisi router 0-nya. Oke, langsung kita masukkan saja 172.16.0.1. Oke, sudah. Exit, kemudian write memory untuk menyimpan konfigurasi. Setelah itu untuk router satunya kan belum kita config ya. Oke, sebentar. Config, kemudian IP route, agar PC0 ini bisa terhubung ke PC1, maka masukkan IP network PC1 yaitu 192.168.0.0, netmasknya 255.255.255.0 atau /24. Kemudian gateway-nya, kalau tadi kan gateway-nya ke 0.1, sekarang ke 0.2 karena gateway-nya dari router 0 ke router 1 gitu ya. IP router 1 kan 0.2 ya, dimasukkan 172.16.0.2. Oke, exit. Sekarang mari kita tes. Apakah sudah terhubung? Kita save dulu. Apakah sudah terhubung PC0 ke PC1 dengan cara ping 192.168.0.2. Oke, kita tunggu terlebih dahulu. Biasanya akan ada, kalau di simulasi ini biasanya ada RTO terlebih dahulu, request timeout dulu, nanti akan replay gitu ya. Oke, nah jadi ada proses handshaking terlebih dahulu gitu. Nah, tapi ketika ini kan percobaan pertama, ketika nanti percobaan kedua akan langsung replay biasanya. Oke, sekarang kita coba sebaliknya ya, dari PC yang satu kita ping ke PC 0. Komennya sama, IP-nya 10.0.0.2. Oke, langsung replay. Artinya konfigurasi routing melalui CLI menggunakan dua router sudah berhasil kita konfigurasi dengan indikasi bahwa indikatornya PC0 sudah bisa ping ke PC1 dan PC1 sudah bisa ping ke PC0. Oke, mungkin sekian dari saya untuk modul 5 kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.